Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tetapkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita jatah usia atau umur yang mesti kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah Ustadz dengan berbagai macam kesibukan, beberapa kali sudah dijarwakan gagal maning gitu. Alhamdulillah sekarang dikejar ya sampai ke kemanapun hari ini soal aspi tema gitu. Nah tentu Ustadz, nah kita berbicara santai lah gitu ya. Ke perjalanan tentu kata dakwah kita di Batu Nunggal khususnya. Kemudian Ustadz pun bisa mengalami bagaimana kan jadi nakoda di Batu Nunggal menjadi ketua PC dan mesti harus ke PD waktu itu. Kemudian juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dulu meskipun hanya di TMD ya mungkin ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi anggota resmi Dewan Hizbah. Ya. Nah ini nanti juga mungkin bisa pengalaman kepada para mubalik senior dan juniornya gitu. Ustadz sebagai prolog karena untuk kesempatan sekarang khususnya di bidang dakwah dan mungkin SDIJ ya, itu kata Ustadz Ardi harus disampaikan dulu visi persis itu. Tadi saya bacakan dulu. Ini harus dihafal. Utamanya kemarin ada acara daurah ya. Nah, jadi visi persis terwujudnya Jamiah Persis yang berwawasan al-jamaah sebagai suratun musagharatun atau miniatur masyarakat muslim yang ideal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini mesti kita hafal nanti tiap-tiap ada acara katanya. Jadi langsung ngobrolannya mungkin Ustadz ketika Ustadz di Batu Nunggal seperti apa awal-awalnya, kemudian sampai nanti saat ini bisa mengembangkan di khususnya di jamaah kita sampai sekarang itu 13 jamaah ya. Mana Ustadz dari mulai awal ka Bandung lah tenan naon ya sih kita. Ya. Kamal R lah gitu. Jadi sebenarnya ini perjalanan ya tahun ke-35 ya. Karena kita ke Bandung 89. Nah, 89 ke Bandung dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari di Bandung saya dipertemukan dengan Saduus di tempat yang tidak sengaja boleh jadi kata kita, tapi itu menjadi plan ya, rencana Allah SWT. Pada satu hari kata pemilik rumah bahwa besok akan ada ngajar yang musyawarah sini. Kita tanya siapa? Tuh Saduus dari Garut. Ya mohon maaf ketika itu saya kan dengan Saduus kakak kelas Saduus itu. Ya pasti Kang Uus. Nah, pas ketemu ya betul. Benar biasa. Nah, tadi dia gitu, biasa. Hanya memang itulah. Kita ke Bandung hanya belajar untuk kitab ya, tidak tahu akan di mana. Untuk kitab gitu. Nah, ngobrol Saduus, ya udah di Malaya sudah dibuka Tarbiyatul Mubalighin. Tahun 89 pas dibuka itu hari Senin nggak salah. Saya datang masuk hari kedua Tarbiyatul Mubalighin namanya. Ketika itu ya Ustadz Usman yang mengadakan setiap sore itu di Masjid Al-Quran Imami. Bahkan Saduus, Saduawan, Sadhasim, Sadepan itu sudah diangkat sebagai musa'id, asisten ketika itu. Ya saya peserta. Nah, 89 itulah bermula bersama dengan Allahyarham Ustadz Usman sampai 25 tahun kemudian. Ketika beliau wafat, ya kita bersama dengan beliau itu ya
25 tahun. Bukan rentang waktu yang sebentar. Sebentar. Ya, ketika itu nggak salah Ustaz Usman Al-Yaram baru berusia 49 tahun. Segar-segar kan. Beliau wafat di usia 74 kalau nggak salah. Nah ini sejak itu kita di Tarbiyatul Balikin di Malaya, malahan ini ada memori yang sengaja saya ingin tahu bagaimana banjirnya di Malaya itu. Pas begitu banjir sengaja nggak pulang, ada aja di masjid. Sampai tahu bahwa di Malaya itu kalau banjir dulu masjid yang dulu itu kan sampai di dada. Kalau 90 itu sampai di dada. Dada saya kan artinya kalau saya tinggi 170 minimal kan 150 cm. Minimal mungkin ya kurang 140 kan mungkin. Dia tahu bagaimana banjir di Masjid Akunul Imami. Nah berjalannya waktu itu sampai karena sering banjir pindah ke Gumuro. Tarbiyatul Balikin itu 89-90 sudah mulai banyak di Gumuro. Nah setelah berjalan dengan sendirinya sejak 91-an ya, 92 salah, itu mulai ada santri membuka kelas untuk santri, pengajarnya itulah Sadawan, baru ya ada anak adiknya saya Ustaz Fahmi adik. Nah saya baru di jadi sebelum ada yang kelas pagi itu kan ada yang sorenya. Ya, itu yang sore itu jam 2 biasanya jam 2 sampai ya, dari asar jam dulu setengah tiga jam 2 paling cepat setengah 3 selama asar Selasa baru nanti sampai jam 5 itu masih Tarbiyatul Balikin. Nah itu Tarbiyatul Balikin untuk apa tujuan ya, didirikan untuk sejak dulu sudah lama kan ada Tamhidul Balikin. Kalau Tamhidul Balikin diadakan oleh Polres Kota Bandung yang kemudian yang menjadi kebijakan dan pusat. Nah Ustaz Usman Al-Yaram dan Pak Muhtar Al-Yaram Pak Ustaz Muhtar Latif ya ketika itu kan beliau ketua cabang. Nah mengadakan Tarbiyatul Balikin disupport oleh tokoh-tokoh yang lain juga ketika itu. Ya banyak kan tokoh-tokoh yang mensupport seperti ya Wasain kan itu. Jadi waktu itu udah ada pembentukan cabang Batu Nunggal belum ya temannya? Tahun 90 mulai ada cabang Batu Nunggal. Karena dulu Bandung A kan. Nah, 90 sejak kepemimpinan Latif Muhtar itu baru percabang. Nah, sejak itu ada Tarbiyatul Balikin. Ini kesepuh di antara sepuhnya itu tadi Ustaz Muhtar dan yang lainnya. Nah dari sini kan terus berjalan. Nah, karena di Gumuro itu ada Tahdibul Wasiyah. Kita kan saya lupa lagi tepatnya tahun berapa itu ya. Dan tanggal bulan apa diresmikan namanya Tahdibul Wasiyah. Hanya orang terkenalnya kan dengan Tahdibul Wasiyah. Karena itu yang menjadi brand Tahdibul Wasiyah Gumuro sampai hari ini alhamdulillah. Jadi ya kalau ingat saya karena termasuk murid pelaku sejarah juga nih Ustaz. Selain guru sudah termasuk waktu Nusarema ada ikutan gitu giring gitu. Ya tahun 92 anak ketika saya gabung diajak sama Ustaz dulu sudah tahun 92. Nah saya 95 kan nikah. Jadi 92, 93, 94 fokus di pesantren di Tarbiyatul Wasiyah kemudian baru istilahnya dilepas terus itu. Ya. Dan antawi setelah salah itu 92 mungkin Tahdibul Wasiyah. Alhamdulillah sampai sekarang Tahdibul Wasiyah masih ada. Ya. Nah, kemudian Ustaz pertanyaan mungkin dari segi kepemimpinan kan kita mengalami ya Ustaz Muhtar Latif, Allahyarham, kemudian Ustaz Undang, baru ke Ustaz. Ya. Ustaznya tetamatnya ya dicanakan itu KPD karena kita bukan masalah PD-nya ketika itu kan sambung dengan PW masalahnya kan. Jadi di PD hanya hampir beberapa bulan lagi kita kan di PD tasbih PD kemudian dimasukkan tasbih PW juga tapi ketua PW saat itu biarlah kan hanya tinggal beberapa bulan selesaikan aja di cabang ya di PD kan pastilah PD. Tapi karena ada permintaan dari salah satu tasbih supaya melepas
sebenarnya bagi Jadi saya pilih pribadi pilih juga, pilih salah satunya supaya Iya. fokusnya. saya fokus. Sebenarnya kalau dalam kanon itu maksimal kan dua dua ini Oh, dua jabatan. maksimal. Kalau untuk yang kan ada sebutnya struktural fungsional. Kalau fungsional kan saya seperti di PP kan fungsional. Di DH itu fungsional, kemudian juga masuk di H2GM fungsional. Tapi kalau tazkiyah struktural itu dua maksimal. Ada permintaan. Makanya ketika diminta Pak Haji Kikin si Abah supaya jadi ini wakil, supaya jadi menggantikan, beliau tidak mau. Tapi awalnya tidak mau. Tapi Pak Haji begini keadaannya. Saya dulu pernah jadi wakilnya. Iya. Nah, ketika saya mundur dari cabang kan, maka yang wakil itu Pak Haji Kikin menjabat di Kikin gitu. Jadi kan tidak sampai selesai. Itulah yang namanya priorisasi di Jamiah, karena di PD mulai 2011 bidang dakwah, kemudian wakil ketua 1 di PD itu. Nah, ketika wakil kedua 1 di PD, di PW diangkat jadi wakil ketua 2. Nah, ini kan memang karena memang entah ya jantan cita-cita ayah kalau saya sampai hari ini insya Allah kalau pilih anggota tasir jadi anggota. Nah, kemudian kita ya istilahnya mabato patah yang walaupun udah nggak bisa diputar lagi saja. Mungkin ke depan. Nah, perjalanan kita ada kurang lebih Ustaz mungkin ada 30 tahun lah ada yang sudah ke Bandung itu lebih ya? 35. Udah 35 sampai tahun. Ini 35 tahun. Nah, khususnya Batu Nunggal ini ya. Dan saya pun termasuk yang tadinya tidak disetting menjadi anggota Persis. Nah, orang pemuda mah ngalaman sami-sami. Nah, perjalanan dari sekian lama itu bisa pasang surutnya, kemudian juga kita keberhasilannya apa di Batu Nunggal sekarang itu. Begini, jadi untuk Batu Nunggal khususnya karena begini, kebetulan kita punya rencana ke depan, insya Allah untuk contoh misalkan sini kan wilayah Binong, Kelurahan Binong, kita sudah punya rencana ke depan bagaimana menjadikan jamaah 1, jamaah 5, 6, 7 ya. Ini kan sudah ada. Sebenarnya sudah, kalau menurut kanunnya itu harus sudah ada ranting sebenarnya. Ranting Binong ya. Ranting Binong sebenarnya sudah layak sebenarnya. Katakannya belum. Kemudian nanti umuruh berapa jamaah kan 1, 3, 4. Nah, kemudian ada wilayah yang lain misalkan ayeuna misalkan yang sudah ada di jamaah 11 sudah lama kan 10. Itu kan kalau nggak salah kebun lagu ya. Kemudian ada kebun gedang yang sudah ada. Jadi ini unik, yang penggedang itu unik sebenarnya ceritanya. Begini, saya sejak ada di Persis bahkan jadi anggota berharap ingin ada jamaah di kebun gedang, ada masjid. Tapi kan tidak semudah. Memang kita belum tergambar bagaimana, hanya ada keinginan aja berdoa. Itulah di waktu saya sebagai ketua PC 2014 ada Pak Insinyur Abdul Rahim. Nah, ketemu karena dengan Bu Neneng. Ya, inilah bahwa ini catatan kita semua ya. Ketika kita memimpikan sesuatu, minimal kita berdoa untuk itu. Berdoa. Setiap kali kita berdoa kan Allah mendengar insya Allah. Dan itu kan apa yang kita harapkan itu terjadi. Begitu selesai dibangun masjid, Bu Neneng ke PC dan bersama Pak Ibrahim itu supaya mohon dimakmurkan masjid itu yang jamaah 12 Nurul Ikhlas. Kalau bahasa ini kan pucuk dicita pulang tiba. Ya, saya pribadi senang. Kenapa? Karena kalau beli tanah di mana? Setelah dibeli bangun. Ini ternyata tidak membeli, tidak membangun. Nah, saya sudah ada proses wakaf, sudah proses wakaf sekarang. Nah, artinya di sini kita harus bermimpi untuk sesuatu, ikhtiarnya kita bisa. Minimal ikhtiar kita berdoa, kan? Minimal. Kalau bisa kan dengan langkah-langkah. Itu salah satu contoh yang sebenarnya Kota Bandung bagi saya pribadi bukan 1-2 insya Allah. Yang disebut ada beberapa cabang. Yang cabang itu jamaah itu
mereka mengatakan pesimis, tapi kita dorong. Nanti akan begini, kita berdoa, minimal berdoa ikhtiar. Alhamdulillah yang tidak terbayangkan terjadi di beberapa tempat. Ya kita juga ingin ke depan di setiap sudut di Batu Nunggal ini ada pesan yang saya sampaikan ketika jadi ketua PD. Setiap ketua cabang harus berkeliling satu kecamatan dan taskilnya. Misalnya safari dakwah sebenarnya gitu. Jadi bukan formal, tidak boleh formal. Datang kemana aja semua. Jadi bukan masjid persis saja yang kunjungi, masjid yang lain, tempat-tempat yang lain, sampai kita melihat di daerah mana kita menginginkan ada jamaah. Kan kita berpikir, berdoa. Nah ini dakwah kita itu dipetakannya harus di mapping. Mapping itu seperti begini, kan jamaah 13 yang terbaru, alhamdulillah. Nah justru sebenarnya sebelum 12-13 Nurul Ikhlas dan apa itu Al-Ikhlas sekarang, jadi ada Nurul Ikhlas, ada Ikhlas, ada Nurul Huda, ada Huda. Nurul Huda kita ya. Yang kayak Nural. Kan aku yang mami tanya labalan. Nah itu kan yang kita harap kaca piring sebenarnya. Bapak Haji Mamat kan. Itu saya inginkan sebenarnya itu jamaah 12 sebenarnya. Ya, tapi ternyata sampai hari ini ya mudah-mudahan nih Pak Mamat nanti mendengar, juga Pak Haji Ayat Rahman ya, dan yang lainnya ya mudah-mudahan menjadi jamaah ke-14. Karena kalau 13 tidak mau 14 lah ya. Jadi Ustaz, emangnya dari segi perjalanan dakwah itu kan ya penuh dengan berbagai tantangan, baik pribadi, keluarga, kemudian juga lingkungan gitu. Ya Ustaz mah di Gumuruh hijrah ke Binong. Nah, ini kan mungkin di Gumuruh benten situasi di Binong, tapi alhamdulillah ya sampai detik ini, sampai saat ini ya bisa terus membina, bahkan kadang-kadang suaranya tidak terdengar tapi langsung jika tauhid kan seberapa puluh tahun ini tauhid dengan alit ya. Ya itu begini. Jadi memang jadi kayak gini kan. Kita di jamaah 4. Tapi diangkat jadi ketua panitia jamaah 7 sampai hari ini kan. Tidak naon. Itu jamaah 4 pindah ke jamaah 6. Di sini itu mulai 2007 dia tauhid. Jadi saya mencontohkan di luar kota pun di Bandung ada masjid terbesar. Itu masjid di Batu Nunggal, tepatnya jamaah 7 masjid tauhid. Kalau Ramadan selalu penuh sampai akhir. Beludak kayaknya. Karena jamaah 1 saf 5 orang. Nah, ya, kemudian tahun 2000 saya lupa lagi 16 atau 17 gitu kan. Ada yang jamaah nitip uang. Ini 50 juta, gimana bawa aja. Saya kan sebenarnya jamaah 5 membutuhkan, tapi sudah mengatakan sebagai ketua cabang, uang yang 50 juta ada di saya dan tidak akan diberikan manapun kecuali untuk jamaah 7 sebagai modal awal untuk perluasan. Alhamdulillah 1, 2, 3 tahun tidak tanggapi. Jadi jamaah hari-hari disebutkan ada uang 50 juta untuk perluasan. Nggak ada, tapi setelah 2019 ada respon, 18 akhir 19 ada respon, ya alhamdulillah kan 2020 selesai dengan pembelian 1,1 wakaf 1 M. Jadi kalau melihat perjalanan dakwah kemudian fasilitasnya dari orang tua perjuangan dulu ya. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan saja itu. Dari segi fasilitas tinggal mempertahankan dan memakmurkan mungkin itu yang pengembangannya. Jadi kita ingin meningkatkan khusus jamaah 7, khususnya mohon maaf yang di Binong ya, jamaah 6, 5, 1 kita ingin nanti sebagai seperti satelit lah. Jadi nanti kalau mau dipusatkan di sini, misalkan kita punya lembaga pendidikan ke depan, nah jamaah 1 sudah ada, misalkan madrasah ibtidaiyah, sudah di sini mau apa kan? Insya Allah sudah direncanakan. Jamaah 7, jamaah 6 jadi apa? Jamaah 5, tetap nanti semua jamaah dilibatkan yang ada di lingkungan Binong ini. Untuk apa? Saling mendukung. Karena memang kita ke depan ingin punya lembaga pendidikan yang profesional, yang istilahnya kalau sekarang kan orang menganggapnya ini mahal kan, sekolah yang bagus ya kita ingin juga. Hanya biasa kan kalau bagus itu mahal, tapi yang mahal itu bagus ya. Jadi yang bagusnya yang jadi berat itu saat ya, karena kita di Batu Nunggal bisa jadi sorotan ya, apalagi
Ya kita mau balik saja di Batu Nunggal itu paling banyak sebetulnya dari segi jumlahnya gitu. Iya, iya. Nah, ini barangkali untuk penekanan ke para mubaliknya ini sebagai ujung tombak sebetulnya, termasuk nanti yang di badan otonom ke bawahnya itu kan udah persistri pemudi ya pemuda. Nah, ini kadang-kadang kan Ustaz kayak perjalanan dakwah teh sok aya bosenna begitu atau napi tantangan-tantangan yang sifatnya kadang-kadang keluarga. Nah, itu perlu Jadi itu begini, Ustaz. bagi mubalik mohon maaf ya, jangankan yang junior, yang senior, yang junior ya, yang senior pun kan tetap ujian masih terus. Nah ini bagi mubalik yang junior misalnya, itu mesti catatan penting bahwa ini kan perjalanan dakwah itu perjalanan ya risalah ya, risalah kenabian yang perlu tentu banyak tantangan, baik dari dalam ataupun luar. Nah kita ingin bahwa mubalik yang di Jamiah yang ada di Batu Nunggal ini khususnya, mereka punya semangat untuk menghidupkan persis, menghidupkan Jamiah ini bukan saja di jamaahnya, semua jamaah harus dihidupkan. Maka kalau bisa mengembangkan ada jamaah lagi yang baru seperti yang terjadi di jamaah 13. Dan kemarin alhamdulillah saya dengar juga di hari Sabtu kan ada pengacaranya. Iya. Alhamdulillah. Jamaah 13. Nah ini, jadi kita harus rencanakan, dipetakan. Contoh gini aja, mohon maaf, jamaah 7 tidak pernah berpikir mau Bapak istilahnya memperluas, tapi saya pribadi ingin memperluas. Alhamdulillah terjadi, dan saya juga duanya sedang juga berusaha untuk lebih memperluas. Mungkin apa yang ada dalam benak saya dan beberapa kawan kita sebagai ketua jamaah itu ingin juga memperluas karena kita ingin membuka lembaga pendidikan ke depan. Nah ini mubalik itu harus membina masing-masing mubalik punya binaan di jamaahnya. Contoh di Husnul kan sadus tiap subuh. Misalkan di sini saya yang pokok dulu tiap Ahad malam Senin. Nah setelah pindah tempat ke yang lebih luas di sini dengan luas 143 meter, ditambah kan tadinya 1 hari menjadi 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, subuh itu. Artinya kan bertambah. Nah ke depan kita ingin bahwa tiap masjid persis, tiap jamaahnya ada pembinaan khusus, pengajian, tapi ini mohon maaf, para mubalik harus loyal ke Jamiah. Kalau kita loyal ke Jamiah, nanti akan mudah mengajak jamaah untuk jadi anggota. Ya. Tapi kalau kita sendiri tidak loyal, bagaimana jamaah yang lain bisa menjadi anggota? Ini nanti tugas. Jadi kan ini kelemahan juga. Karena kita menyaksikan di beberapa tempat, masuk di sini di Batu Nunggal, kalau ustadznya yang mengadakan kajian itu loyal di Jamiah, bahasanya itu jam ke Jamiah, dengan sendirinya siap jamaah pengajian jadi anggota. Nah, itu semua. Tapi kalau walaupun jumlahnya banyak, tapi mubaliknya mohon maaf, si mubalik itu hanya sekedar ya mengaji, mengajarkan, tapi tidak iltijam ke Jamiah, tidak loyal ke Jamiah. Ini jamaah pengajian. Itu militan teh cek bahasa militan, tidak militan. Akhirnya mereka tidak mau jadi anggota. Iya. Nah, tekabitaran. Ini menjadi contoh saja yang paling mudah. Contoh bagaimana Husnul bisa bertambah sampai di angka 40-an anggota. Di sini sudah 28. 28. Nah, itu kan dulu hanya berapa gitu kan. Dan 28 itu sudah ada yang dimutasi sebagian baik persis ataupun persistrinya. Ini kenapa? Karena ya kalau yang mengkajinya ini mohon maaf kepada pembalik kita baik yang junior ataupun yang senior, ketika mereka jam ke jamiahnya tinggi, bahkan aktif menjadi taski di jamiah, baik apa jamaah ataupun cabang dan seterusnya, ini berpengaruh besar kepada jamaah untuk menjadi anggota. Walaupun bagaimana kan balik gak datang, kenapa? Ada kegiatan di anu kan jadi catatan. Dan ini akan terucapkan secara tidak langsung. Nah, jadi saya ingin karena di Batu Nunggal pun tak sedikit yang mengadakan pembinaan, tapi malahan ada ini pengajian lebih dari 40 sampai 60, tapi anggota hanya 2-3. Ini kan sebenarnya tidak bisa menyalahkan sebagai ketua jamaah, tapi yang mubalik yang mengisi itu harus betul-betul militan ke jamiahnya. Jadi kan nanti menjadi barometer kan bagi jamaah. Ini yang dibutuhkan. Ya, ke depannya kan insya Allah untuk beberapa waktu lagi
PC kan mengadakan musyawarah kerjanya. Mungkin yang sudah terrealisasi, jadi catatannya nanti ya ada ini di kepemimpinan Ustadz Asep Nurjaman mungkin 1 tahun lagi ya? Atau 2 tahun? 2025. Oh, 2 tahun. Setahun. Pesan, mungkin ada pesan dan kesan untuk ke depan bagaimana supaya Jamiah Persatuan Islam Muslimin Batu Nunggal ya lebih solid, kemudian juga lebih kuat lagi iltijam tadi. Nah ini jadi kita pesan kepada anggota Batu Nunggal ya, para asatidz khususnya ya, mubalik itu bagaimana kita bisa berusaha untuk membesarkan ya, menghidupkan Jamiah, membesarkan Jamiah, mengangkat Jamiah. Sebenarnya yang catatan penting ketika kita mengangkat Jamiah, Allah berikan kemampuan pada kita. Ini yang sekali terlupakan. Seperti kita ya berkorban untuk Jamiah, kita berikan kemampuan berkorban, artinya Allah memberikan kemampuan. Nah, kemampuan inilah yang akan membesarkan Jamiah. Di ke depan saya harap khususnya tasghir ya, jadi betul-betul meluruskan niat dan artian istiqomah dalam melaksanakan amanah itu, bahwa ini adalah amanah dengan catatan bahasa saya dari dulu sampai hari ini, masa zaman pemuda kan berjuang untuk menyadarkan diri. Sebenarnya itu yang saya ingin dari dulu, tidak mau jadi tasghir sebenarnya. Kenapa saya agak telat masuk Persis di usia 40? Karena tidak mau jadi tasghir. Ya pasti mau masuk mah pasti jadi tasghir. Masyarakat masuk mah panik. Jadi tapi kan kita masuk lagi langkah yang kedua apa? Ya rela dipimpin dan berani memimpin. Artinya kita siap untuk jadi jamaah. Tapi kalau tugas sih harus jadi tasghir, harus jadi ya misalkan tadi leader ya, ketua, ya kita harus terima. Tapi enaknya kalau kita ke masjid niatnya dari rumah saya ingin jadi jamaah. Namun ketika tidak ada imam harus siap jadi imam. Nah itu, jadi ulah niat iman yang jadi imam kan terjadi kumaha. Jadi imam. Ya. Nah, itu. Alhamdulillah Ustaz, mungkin supaya nanti ada season berikutnya ini mah ya istilahnya karena sulit untuk bukan bertemu dalam arti liko ya, tapi untuk seperti ini kita kadang-kadang perlu ya qadarulahnya gitu, yakinkan seperti yang sudah dijadwalkan beberapa kali tidak terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk evaluasi ya bagi SDIJ juga. Ini sebetulnya dari pemuda memilitan biasanya. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih konsisten, yang asalnya dari pemuda mah insya Allah lah itu sudah militansinya jadi pertanyakan meskipun gitu ya tetap ada kekurangan, tapi ya, dengan bantuan para senior memberikan motivasi ya dari tantangan dakwah khususnya termasuk yang mungkin sekarang kita sedang garap gitu ya, mudah-mudahan Ustadz sehat ya bisa melaksanakan tugas dengan baik di Jamiah ya, apa yang sudah kita lakukan mudah jadi amal soleh, jadi jariah. Nanti ke depan saya ingin menyampaikan hal yang mudah-mudahan yang lain tidak tersampaikan insya Allah ke depan, karena ada hal bukan undang, tapi inginnya begini persis ke depan, baik di tingkat jamaah, tingkat cabang dan seterusnya. Karena kebetulan mohon maaf saya akan pernah mengalami di musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah wilayah, sampai musyawarah nasional. Jadi komplit. Pernah di ya minimal lah 7 tahun itu berada di sana ada. Jadi kita yang kebutuhan tingkat PP apa? Tingkat PW, tingkat PD, tingkat cabang, nah sampai tingkat jamaah mungkin nanti akan tingkat depan. Nah itu nih kita yang ke depan kita berbagi bagaimana ini strategi ya ke depan bagaimana. Ya. Jajan kasiro Ustaz dan termasuk Ustaz Sadudin di termasuk ketua jamaah ini. Oh Koim. Tapi jadi Pak RT itu. Pak RT. Kepala daerah 36. Gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bahan untuk ya bercermin ke lebih maju lagi. Tadi dari visi Persis ya, kita ulang lagi nih terwujudnya Jamiah Persis yang perluasan al-jamaah sebagai suratun musogratun atau miniatur masyarakat muslim yang ideal berdasarkan al-sunnah ya Al-Quran dan Sunnah.
Ini yang mesti kita hafalkan kata Ustaz Andi itu. Setiap ada acara harus Hafalkan, dihafalkan, amalkan, dakwahkan lagi. Iya. Ya. Barangkali demikian yang bisa kita bincangkan untuk edisi Mimbar Dakwah. Ya, ngobrol santai itu dengan Al Ustaz Kyai Haji Wawa Suryana. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita sebagai mubalik-mubalik yang tentu terus haus untuk bimbingan ya Ustaz ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.